Negeri ini republik, harus menghasilkan kebijakan yang basisnya akal sehat, bukan akal bulus tadi. Jadi kita kembalikan bahwa hak rakyat itu harus diucapkan bahkan dengan demonstrasi itu. Hanya itu cara mengembangkan demokrasi. Luar biasa siang hari ini, keren banget. Masih banyak sekali pertanyaan ataupun dialog ini masih ingin terus berlangsung sebenarnya Bung Rocky. Tapi sayang, waktunya terbatas. Kok dibatasin sih Mbak katanya? Kenapa Bung? Boleh tambah 2 lah. Boleh tambah 2. Oh ini atas izin Bung Rocky ya panitia. Panitia ini atas izin Bung Rocky diperbolehkan 2 pertanyaan. Oke. Ada dosen. Baik. Oke. Masih semangat kawan-kawan mahasiswa? Oke. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Oke, Bung. Perkenalkan namaku Dinda Boris. Cek. Di sini aku mau bertanya, Bung, terkait merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Menurutku tema hari ini sedikit meragukan, karena semakin hari kan kita selalu meragukan demokrasi di bangsa kita sendiri. Karena kita ketahui kawan-kawan semuanya, demokrasi kita sudah cacat dari pemilu 2024 kemarin. Karena atas kepentingan orang-orang tertentu. Nah, pertanyaanku, Bung, ada 2. Hari ini kelompok elit itu kan yang memiliki kekuasaan, Bung. Dan oligarki seringkali memonopoli proses politik dan mempengaruhi jalannya pemilu. Dan kita sadari kawan-kawan, hari ini itu selalu terjadi. Bukan hanya di Lampung saja, tetapi di provinsi-provinsi lain. Nah, dengan dampaknya yang seperti ini, Bung, ini kan berkurangnya partisipasi politik masyarakat dan menghambat perkembangan demokrasi kita. Kalau berbicara selalu demokrasi, kita ketahui bahwa demokrasi kita ini sudah cacat. Nah, yang kedua, Bung, ini agak sedikit melenceng dari tema kita hari ini. Pertanyaanku, apa sih, Bung, kebijakan yang efektif untuk mempromosikan kesetaraan gender di masyarakat Indonesia? Karena yang kita ketahui bahwa perempuan itu selalu dibatasi ruang-ruang bergeraknya, Bung. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Penuh semangat, penuh berapi-api memperjuangkan hak-hak perempuan ini. Silakan, Bung Rocky. Tadi saya terangkan bahwa seluruh parameter tentang demokrasi berhenti itu. Bukan lagi bertumbuh. Tapi tadi buzzer Jokowi bilang, Jokowi bekerja keras untuk menghasilkan demokrasi. Yes. Indeks demokrasi kita drop terus, tapi buzzer bilang begitu. Sekarang coba kita lihat. Jokowi dalilkan dia sedang bekerja keras menghasilkan demokrasi. Jokowi terpilih 2014. Setelah 14 tahun Indonesia demokrasi. Kan Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokrasi. Jadi kalau indeksnya turun, itu artinya turunnya terjadi di zaman Jokowi. Bukan dia yang naikin indeksnya. Yang bikin kita demokrasi pertama-tama adalah Habibie. Dia bubarkan Departemen Penerangan yang sekarang berubah jadi Kominfo, karena itu dianggap departemen untuk propaganda doang. Padahal Habibie adalah anak politiknya Soeharto. Habibie memulai demokrasi dengan menimbulkan kembali ide untuk memperbanyak partai politik. Zaman Habibie partai politik tumbuh lagi. Gus Dur meneruskan demokrasi itu. Dibangun perlahan-lahan kepercayaan bahwa kita setara di dalam pengucapan kritik. Nggak ada Gus Dur membungkam orang walaupun sekeras-kerasnya, apalagi memenjarakan. Diteruskan oleh Ibu Mega.
Diteruskan oleh SBY. SBY jadi tokoh demokrasi dunia karena bicara tentang kemajuan demokrasi Indonesia. Sampai sekarang SBY masih muter-muter ceramah tentang demokrasi. Tiba-tiba indeks kita turun, maka kesalahannya ada pada SBY, ada pada Ibu Mega, ada pada Gus Dur, ada pada Habibie. 5 orang ini bersalah karena membuat demokrasi tidak maju, sehingga harus dimajukan lagi oleh Jokowi. Kan ngaco. Justru di zaman Jokowi tahanan politik bertambah. Jadi indeks demokrasi dunia menunjukkan bahwa di era Jokowi demokrasi kita justru merosot kembali. Bagaimana menghidupkan ulang? Ya pastikan tadi kompetisi itu sehat. Dan itu nggak terjadi. Jadi kita kembalikan bahwa hak rakyat itu harus diucapkan bahkan dengan demonstrasi itu. Hanya itu cara mengembalikan demokrasi. Diandalkan di mana? Ya di parlemen diandalkan. Nggak bisa. Semua anggota parlemen sekarang punya wakil di kabinet. Kecuali PDIP itu. Nasdem menolak masuk kabinet. Jadi kita perkuat demokrasi dengan membackup sistem ini melalui kampus, melalui masyarakat sipil. Itu poinnya. Yeah, Soal gender, saya percaya bahwa kita perlahan-lahan mengingatkan pada, mungkin Pak Prabowo mengerti diperlukan perempuan, maka ada beberapa perempuan dipanggil, Ibu Vero, Ibu 3-4 perempuan. Tetapi itu mesti jadi penanda bahwa agenda gender itu mesti terbaca di dalam perencanaan anggaran. Itu dasarnya kan. Jadi kalau kita lihat misalnya anggaran tentang kesehatan, anggaran tentang pendidikan, anggaran tentang makan siang segala macam itu melampaui anggaran tentang persenjataan, tentang infrastruktur, maka kita anggap oke. Di situ ada gender perspektif. Ya itu aja. Ditunggu aja dalam 100 hari ini, kalau nggak ada kebijakan itu berarti gender akan dikurangi lagi porsinya. Maka mulailah bergerak lagi. Oke. Silakan penanya terakhir. Silakan. Yang sudah pegang mic di depan. Silakan, Pak. Sebelah Pak Suratno, ya sebelah Pak Suratno. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Tapi pun izin Bung Rocky Gerung, saya Sobir Taib. Usia saya baru 46, kira-kira selisih sedikit dengan Bung Rocky Gerung. Menarik diskusi kita pada siang hari ini merawat demokrasi dan kebangsaan dengan akal sehat. Kita teringat dengan para pendiri-pendiri bangsa, bahkan pemikir-pemikir kelas dunia yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang pada eranya dianggap gila. Tapi kemudian di era belakangan dia dianggap sebagai pahlawan. Mudah-mudahan Bung Rocky Gerung ini pemikiran-pemikiran kemarin itu yang dianggap gila sekarang justru menjadi pahlawan esok hari. Dan Bung Rocky, kita demokrasi ini kan harus dibangun dengan 3 pilar. Pilar kita ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiganya tidak bisa berjalan sendiri. Eksekutif bagus juga kalau dilahirkan atau melahirkan legislatif bagus, dan penegak hukum yudikatif yang selama ini kita lihat juga sama, juga turut menggerogoti demokrasi. Dan tentu Bung Rocky Gerung, kita ini masyarakat timur, wabil khusus Indonesia ini adalah masyarakat yang religius. Saya ada ungkapan sebuah hadis ini, kawan-kawan semua. Ad-dinu wal akal. Agama itu rasional. La dina liman la aklalah. Tidak beragama bagi yang tidak berakal. Artinya apa? Demokrasi yang harus dibangun dengan akal sehat ini memang sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Tetapi banyak yang kita tidak menggunakan akal sehat. Saya yakin Bung Rocky Gerung teriak-teriak tentang penggunaan akal sehat ini. Ada ungkapan dungu dan segala macam yang kita saksikan di media mainstream. Dan ini juga saya kira banyak kita menanggalkan akal sehat kita untuk sebuah kepentingan. Dan tentu tadi kalau Bung Rocky Gerung, kita harus menjadikan
universitas perguruan tinggi ini sebagai orang-orang yang menggunakan akal sehat. Pertanyaannya, seberapa besar universitas atau panggung perguruan tinggi itu menggunakan kebebasan mimbar ini dalam rangka melihat dan menyorot tentang perjalanan demokrasi. Kita ingat Bung Rocky, mungkin karena Bung Rocky juga pengajar filsafat, ada ungkapan dari seorang filosof Prancis, René Descartes atau René Descartes, cogito ergo sum. Aku berpikir maka ada. Artinya bahwa ketika mereka melahirkan undang-undang, melahirkan pemikiran-pemikiran yang tidak menggunakan akal sehat, sama saja mereka tidak ada. Dan kita juga hadir di tempat ini karena kita ada. Kita sadar betul masuk ke ruangan ini ketemu Bung Rocky Gerung dan ingin menyampaikan pokok-pokok pikiran. Minimal kita sharing dan kita mendengar pemikiran-pemikiran Bung Rocky Gerung. Saya kira itu Bung Rocky Gerung, hanya sharing dan silahkan ditanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dimohon tenang. Bisa Oke. tenang sebentar mahasiswa. Oke, kita kumpulkan semua pikiran di sini. Dan pada akhirnya ada pertanyaan filosofis semacam itu. Kemana cogito kita? Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Yang terjadi bukan cogito ergo sum. Cogito interruptus. Cogitonya terputus. Diputus oleh arogansi politik. Itu yang terjadi kita. Jadi saya ingin forum mimbar akademis ini dimuliakan sebagai tempat berpikir alternatif. Siapa pemilik mimbar akademis? Semua orang yang punya dalil di Civitas Akademika wajib memakai mimbar ini. Mimbar ini bukan waktu Plato bikin akademia, mimbar akademis itu mimbar dari semua orang yang punya dalil. Ini bukan punya guru besar, bukan punya rektor. Ini punya mahasiswa juga yang punya dalil. Kalau Anda punya dalil, katakan, saya punya dalil Pak. Saya ingin ucapkan itu di mimbar akademis. Nggak boleh ada yang halangi. Apalagi Intel masuk, polisi masuk, terus nggak boleh bicara. Jadi kita mesti pastikan bahwa bagian paling indah dari politik adalah percakapan antar warga negara. Bagian paling bermutu dari kampus adalah pertengkaran metodologi. Jadi kita ulangi, negeri ini didirikan oleh banyak perspektif. Dulu ada yang ingin negara ini tumbuh sebagai negara Islam. Dibatalkan oleh Hatta dalam perdebatan. Bahwa oke, kalau negara Islam nanti ada banyak kemajemukan juga yang akan merasa tertekan. Oke, demi akal sehat, jangan pakai negara Islam. Pakai negara yang berketuhanan, cukup itu. Karena itu 7 kata setelah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapus. Bukan esensinya yang dihapus, tapi sifat demokrasi yang dimunculkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diperlukan untuk mengatakan bahwa ada kesetaraan antar manusia lepas dari perbedaan identitasnya. Sila ketiga, persatuan, supaya ada kemungkinan kita untuk menahan kekuatan asing, dan karena itu pusat persatuan kebangsaan. Tapi sekarang misalnya, kalau saya pergi ke Papua, saya tanya pada mereka, kalian pro Pancasila nggak? Pro. Mana lebih penting bagi masyarakat Papua? Sila kedua atau sila ketiga? Bagi mereka lebih penting sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan argumen yang kuat, tidak ada gunanya persatuan kalau kemanusiaan tidak beradab. Kalau saya datang ke Lampung sekarang hari ini, mana lebih penting? Persatuan sila ketiga atau sila kelima? Saya yakinkan lebih penting sila kelima. Karena ada ketidakadilan sosial, itu yang akan menjadi penyebab dari berantakannya persatuan. Jadi kita uji dalil itu di forum akademis. Kita nggak bisa uji forum itu di dalam munas partai, nggak ada. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tahu bahwa masih banyak pertanyaan, tapi saya masih ada agenda yang sama. Dan demi itu, saya ingin tinggalkan forum ini
dengan menganggap bahwa hasil pembicaraan ini harus mengendap sebagai proposal pertama untuk diucapkan bahwa akal sehat harus mendahului komposisi kabinetnya Prabowo. Luar biasa. Iya. Apa yang terjadi? Semua orang euforia, saya dapat jabatan, iya. Tapi lupa bahwa negeri ini republik, harus menghasilkan kebijakan yang basisnya akal sehat, bukan akal bulus tadi. Jadi sekali lagi, saya minta maaf karena waktunya terbatas, tetapi saya tidak akan minta maaf kalau saya mengucapkan hal-hal yang membahayakan di forum ini. Sering kali saya dikritik bahwa jangan dengerin Rocky Gerung. Dia bicaranya itu menyesatkan. Oh ya, saya bilang benar. Hari ini saya pastikan kalian akan tersesat di jalan yang benar. Terima kasih. Terima kasih, keren banget. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Dharma Jaya, Dharma Jaya, Dharma Jaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya diskusi kita selesai. Dialog nasional ini Bung Rocky terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan keluar dari sini ya mahasiswa bisa semakin pintar, sudah dapat pencerahan dari Bung Rocky, sudah bisa adu argumen, mempertahankan argumentasinya, bisa mempertengkarkan ideologinya dan juga metodologinya. Terima kasih semua. Akhirnya saya Fitri Amalia selaku moderator mohon maaf apabila ada salah dan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.